Iya, pemirsa, bagaimana kronologis penangkapannya dan apa motif dibalik penculikan ini? Ada berita petang, sore hari ini akan membahasnya. Bersama saya di studio Jak TV sudah ada ahli psikologi forensik, Pak Reza Indragiri. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sudah terhubung juga bersama kami, Kapolresta Depok, Kombes Pol Didi Sugiarto. Sudah terhubung, selamat sore Pak Didi. Pak Didi, bagaimana kronologis dari penangkapan atau dua orang yang diamankan hari ini, Pak Didi? Baik, kita masih ada sedikit gangguan teknis, nanti akan dicoba kembali. Pak Reza, saya ke Anda dulu. Kalau tadi melihat tayangan waktu penangkapan, mengamankan dua orang yang diduga pelaku ini, apakah Anda melihat ini dilakukan oleh orang profesional atau amatir barangkali? Pertama, saya menaruh apresiasi untuk teman-teman di Polresta Depok. Kantor kami, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, selalu menganggap serius masalah-masalah penculikan terhadap anak. Dan bahwa kemudian polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga atau tersangka pelaku dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 hari itu luar biasa menurut saya. Oke. Terkait dengan apakah terduga pelaku ini merupakan serigala yang bekerja sendirian atau lone wolf atau merupakan bagian dari sebuah komplotan, memang harus ditelisik lebih jauh oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau kita pahami motif-motif umum di balik kasus penculikan anak atau bayi, maka kita akan bisa taksir apakah ini bekerja sendirian atau sebuah komplotan. Pertama, motif yang terkait dengan emosi atau perasaan. Yang diutarakan oleh si pelaku tadi bahwa karena dia tidak punya anak sehingga dia mencuri anak, kita bisa bayangkan kalau dia mau konsekuen dengan itu, dia kasihi, dia sayangi anak itu dan seterusnya. Itu kejahatan, tapi itulah penculikan latar belakangnya oleh motif emosi tertentu. Atau ada juga motif emosi yang sifatnya negatif. Ada kebencian tertentu terhadap orang tua si bayi, lalu si pelaku memutuskan untuk menculik si bayi tersebut untuk kemudian disakiti sebagai objek pengganti. Karena kebencian tidak bisa disalurkan ke orang tua, maka disalurkan ke objek pengganti. Tapi juga ada motif-motif penculikan yang dilatar belakangi oleh motif instrumental. Misalnya, saya menculik bayi dengan tujuan untuk memeras orang tuanya. Jadi bayi akan saya kembalikan apabila saya diberikan bayaran sekian rupiah misalnya. Atau yang lebih kompleks adalah kasus perdagangan orang, kasus perdagangan bayi. Saking seriusnya kasus perdagangan orang di Indonesia, sampai-sampai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya program 3Ns, salah satunya adalah menghentikan kasus-kasus perdagangan orang atau perdagangan anak. Motif-motif instrumental seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial tertentu, hampir bisa dipastikan adalah bagian dari sebuah jaringan kejahatan. Sementara kalau motifnya adalah emosi, bisa kita duga bekerja sendirian. Kita cek motifnya, bersama kita sudah terhubung Kompol Bintoro, Kasat Reskrim Polres Depok. Selamat sore. Selamat sore, Kompol Bintoro. Selamat sore, Mbak. Iya, Kompol Bintoro, ini apakah sudah diketahui apa motif penculikan yang dilakukan? Jadi sebelumnya kami menjelaskan untuk hasil pemeriksaan dari terduga pelaku penculikan, karena saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif yang bersangkutan ini memiliki seorang suami siri. Jadi pertama yang bersangkutan memiliki suami sah. Baik, sayang sekali kita ada gangguan sinyal. Nanti akan dicoba kembali baik melalui telebicara langsung atau sambungan telepon. Tadi dikatakan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi polisi masih melakukan penyidikan tentu saja. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti penyelidikan sudah lewat. Dia sudah memasuki fase penyidikan dengan disertai paling sedikit 2 alat bukti. Itu sebuah langkah maju. Dan mudah-mudahan saja teman-teman di Polresta tidak akan menemukan kesulitan untuk memastikan bahwa nanti berkas P21 lanjut ke persidangan. Dan sungguh-sungguh kantor kami LPAI berharap bahwa pelaku atau para pelaku, andaikan lebih dari 1 orang, akan dikenai sanksi seberat-beratnya. Sayangnya kita belum bisa mengkonfirmasi apakah dari dua
yang diamankan? Ini keduanya ditetapkan sebagai tersangka atau hanya satu yang berperan sebagai penculik? Pelaku, yang satu lagi sebagai saksi gitu. Ya. Nanti kita nantikan. Kalau kita lihat juga ketika melakukan pelarian ini menggunakan ojek online yang ketika mencari ojek pangkalan tidak ada, kemudian menggunakan ojek online tapi ritmenya seperti ojek pangkalan, tidak menggunakan aplikasi. Artinya langsung menyetop di jalan raya. Apakah Anda melihat ini adalah bentuk kepanikan atau sesuatu yang sebenarnya sudah terorganisir untuk melakukan pelariannya, Pak Reza? Sekali lagi, apakah itu merupakan tindakan yang terorganisasi atau tidak, teman polisi yang akan melakukan investigasi. Nah, tapi mari kita bayangkan bahwa ketika seorang pelaku kejahatan bekerja dengan rasionalitas yang sempurna, maka dia punya dua misi. Pertama, menyelesaikan aksi kejahatannya, dan yang kedua adalah melarikan diri dari proses hukum. Termasuk kabur dari TKP, menyembunyikan barang bukti, membuat alibi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita bayangkan, seorang perempuan menculik bayi, tapi kemudian mencoba untuk memesan ojek online, namun tidak berhasil, akhirnya tanda petik terpaksa menyetop ojek online dengan cara tidak online. Betul. Tapi, nah, bukankah ini indikasi ada perencanaan yang tidak sempurna? Jadi misi pertama sudah selesai, menculik bayi sebagai sebuah aksi kejahatan sudah selesai. Tapi misi kedua yaitu melarikan diri dari TKP, menghindari proses hukum, sepertinya tidak sempurna di situ. Nah, kalau memang apa yang saya utarakan ini adalah sesuai dengan kenyataan, maka sekali lagi patut diduga ini bukan sebuah penculikan yang terorganisasi secara baik. Barangkali juga pelaku cenderung bekerja sendirian. Baik. Kalaupun ada pihak lain yang membantu, tetapi sama saja antara si pelaku dengan pihak yang membantu bukanlah profesional. Nanti kita cek lagi ke pihak kepolisian. Mirsa, ada berita petang akan kembali saja, tetaplah bersama kami. Iya, kembali di Ada Berita Petang, Mirsa, melalui sambungan telepon sudah ada Kompol Bintoro, Kasat Reskrim Polresta Depok. Ini kita tentu saja mengapresiasi kerja kepolisian. 3 hari sudah berhasil menemukan. Pak Bintoro, apa motif yang dilakukan pelaku di balik penculikan ini? Jadi bisa kami jelaskan, untuk motif dari pelaku melakukan penculikan telah kami ambil keterangannya dan kami tetapkan sebagai tersangka, bahwa yang bersangkutan saat ini memiliki seorang suami tiri. Jadi untuk agar si suaminya itu semakin sayang kepada yang bersangkutan melakukan penculikan terhadap bayi tersebut, dengan tujuan bayi tersebut akan dilakukan perawatan oleh istri atau pelaku pencurian tersebut. Baik, ini ada satu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kompol Bintoro? Jadi untuk saat ini kita tetapkan 1 orang sebagai tersangka pelaku pencurian bayi tersebut. Untuk satunya masih kita dalami apakah ada kaitannya dengan pasal 55 turut serta untuk membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jika memang nanti bukti-bukti yang kita temukan bahwa yang satunya ini, si U ini turut serta, maka kami akan tetapkan juga sebagai tersangka. Baik, Kompol Bintoro, adakah kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini? Sejauh ini kami masih tetap mendalami, Mbak. Nanti apabila ada kami akan sampaikan kepada masyarakat. Iya, baik. Bagaimana kondisi bayi yang saat ini sudah kembali ke orang tuanya? Apakah sudah pulang ke rumah atau mendapatkan perawatan di rumah sakit? Mengingat sempat mengalami sakit, betul? Alhamdulillah pada saat ditemukan yang bersangkutan hanya kekurangan air, yaitu dehidrasi. Selanjutnya kami pihak kepolisian Polresta Depok membawa bayi tersebut untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan secara intensif di Rumah Sakit Mitra. Setelah pihak dokter menyatakan bahwa si bayi ini dinyatakan sehat, maka kami pun mengajak kedua orang tuanya untuk kami pertemukan dengan bayi tersebut. Dan sampai saat ini untuk keluarga sudah kembali ke rumah mereka. Kompol Bintoro, terakhir pertanyaan saya kepada Anda, himbauan kepada orang tua barangkali untuk menjadikan kasus penculikan bayi ini pelajaran agar tak terulang lagi. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat khususnya Polres wilayah Depok terhadap
kinerja kami sehingga alhamdulillah penculikan ini bisa kami ungkap. Untuk himbauan kami kepada khususnya ibu-ibu maupun orang tua, tolong terhadap anaknya senantiasa dijaga, dirawat, jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kita tahu bahwa pelaku itu melakukan apa yang mereka inginkan untuk berbuat jahat itu pasti ada niat dan kesempatan. Bagaimana kita menghilangi niat dan kesempatan tersebut sehingga tidak terjadinya tidak pidana terhadap penculikan anak pada khususnya. Baik, Kompol Bintoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat sore. Selamat Pak Reza, Ya. kalau Anda melihat dari tadi penjelasan Kasat Reskrim Polresta Depok, apa yang Anda simpulkan dari kasus ini? Saya sungguh-sungguh berharap bahwa teman-teman di Polresta Depok menemukan dasar-dasar yang kemudian disampaikan ke pihak kejaksaan untuk mengajukan pemberatan sanksi terhadap pelaku. Misalnya, pelaku masih muda, masih usia produktif, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela untuk entah itu mendapatkan apresiasi dari pihak lain dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa ternyata pelaku sesungguhnya adalah orang dekat dari korban, yang semestinya bisa dipercaya, yang semestinya bisa saling menjaga, tapi justru menciderai kepercayaan itu. Dua. Dan yang ketiga adalah Indonesia itu sudah kadung menetapkan kejahatan terhadap anak itu sebagai kejahatan luar biasa. Presiden Jokowi yang mengatakan demikian. Teman-teman di sekian banyak lembaga perlindungan anak juga menyebut bahwa Indonesia darurat kejahatan terhadap anak. Kalau kita mau konsekuen dengan itu, maka semestinya terhadap pelaku kejahatan terhadap anak memang diberikan hukuman yang lebih daripada sebutlah jenis kejahatan yang lain. Kalau tiga hal ini sejak awal dirancang serapi mungkin, dikemas dengan redaksional yang baik untuk kemudian disampaikan ke pihak kejaksaan, sungguh-sungguh kita berharap bahwa pelaku kemudian akan diberikan hukuman berat. Apalagi di layar kaca Jak TV kita lihat pelaku ini tersenyum-senyum. Tidak menyesal. Ya, dan itu sungguh-sungguh menyakitkan hati saya paling tidak gitu. Dia sudah menculik bayi, memisahkan anak dari ayah ibu kandungnya selama 3 hari sampai bayi mengalami dehidrasi. Lalu dia tersenyum-senyum seolah-olah tidak ada kejadian buruk di layar kaca kita saksikan itu. Sudah sepatutnya kita berharap teman-teman kepolisian bekerja keras agar pelaku dihukum berat. Pak Reza, ini menarik tadi senyum-senyum tampak tidak ada penyesalan. Apakah kondisi kesehatan jiwanya? Sudah. Setiap kali kita bicara pelaku kejahatan, apalagi kejahatan terhadap anak, kita asumsikan yang bersangkutan waras, titik. Baik. Kita tidak usah bersusah payah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Pastikan yang bersangkutan, kita percaya diri mengatakan yang bersangkutan waras, jalani proses hukum. Prosesnya bisa berjalan. Betul. Dari kasus ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata kejahatan bisa dilakukan dan sangat potensial dilakukan oleh orang dekat yang mengenal dan tahu sekali lingkungannya. Pak Reza Indragiri, terima kasih. Selamat sore.